Om Swastiastu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sahabatku, di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia yang saya hormati, terima kasih Anda telah menyimak video-video saya yang pertama dan seterusnya. Dan terima kasih Anda telah subscribe channel Dokterku dari Bali. Kali ini merupakan video saya yang ke-6 yang membahas tentang perawatan luka yang sederhana. Sahabatku, kemarin malam saya dapat 2 pasien yang kasusnya sama ya, tentang luka yang terinfeksi ya. Padahal lukanya kecil sahabatku, tergores itu ya, atau luka terbuka kecil sedikit itu, tapi akhirnya infeksi, ya, bengkak, sakit, ya. Nah, kedua kasus ini ternyata lukanya tidak ditutup, ya, sudah dibersihkan katanya sudah, entah dengan sabun, dengan air, dengan betadine bahkan, tapi tidak ditutup. Nah, itu kesalahannya. Ya infeksi kalau tidak ditutup. Jadi prinsipnya begini sahabatku. Ya, bila Anda mengalami luka apapun yang sederhana, yang kecil ya di rumah, Anda bisa rawat sendiri dengan gampang, tanpa obat, ya, tanpa ke dokter, tak usah, ya, gampang. Yang penting luka tersebut dibersihkan terlebih dahulu, bebaskan dari kuman, kemudian luka tersebut ditutup, baik menggunakan kasa steril maupun menggunakan Tensoplast. Ya. Sampai kapan ditutup? Sampai sembuh. Bagaimana kalau basah? Ya diganti. Ya. Misalnya Anda pakai Tensoplast, kalau basah, kalau Anda mandi aja. Nah setelah habis mandi, Anda buka, Anda ganti kembali. Itu awal pembicaraan saya. Dengan cara demikian, luka tidak akan terinfeksi, tidak akan sakit, akhirnya kering, langsung sembuh. Setelah sembuh baru selesai ditutup. Ini alasannya sahabatku. Kulit tubuh kita yang intak, yang utuh, yang normal, itu punya kemampuan untuk menahan kuman. Walaupun kena lumpur, no problem. Ya, itu fakta. Namun bila ada kulit kita, baik di tangan, di kaki, di badan, yang terluka atau terbuka, walaupun kecil, lecet kecil, itu merupakan tempat masuknya infeksi. Atau luka tersebut bisa mengalami infeksi, bahkan dari situlah kuman masuk ke dalam tubuh kita. Makanya, jangankan itu kena lumpur, tidak ditutup biasa saja, dia akan infeksi. Apalagi diraba pakai tangan, kena lingkungan yang sering kita ambil, ya, yang tidak steril, yang kena mungkin sentuhan dari tempat-tempat walaupun kelihatan bersih, namun tidak steril, tetap akan infeksi. Tetap akan infeksi. Oleh karena itu, bila ada luka terbuka, harus dibersihkan lukanya sampai bersih dengan proses steril dan ditutup sampai sembuh. Bisa tanpa obat. Ya. Nah, kalau ke dokter, kalau lukanya agak besar, mungkin dikasih obat pencegahan infeksi. Ya. Atau obat rasa sakit kalau diperlukan. Nah, untuk luka-luka yang sederhana, luka kecil, lecet di rumah, ya, itu Anda harus rawat dengan baik sehingga tidak menjadi berkepanjangan, menjadi infeksi sehingga Anda datang ke dokter, ya. Nah, ini banyak yang salah. Saya tanya, kenapa tidak ditutup? Alasannya dia tidak kena angin, nanti bonyok, ya, nanti bonyok bernanah dia, ya. Jadi alasan itu ya tidak tepat, keliru.
Itu alasan yang keliru. Kenapa ditutup bonyok? Kenapa ditutup bernanah? Tahu alasannya? Karena luka Anda itu masih ada kumannya. Anda tidak bersihkan dengan baik. Atau pembersihannya kurang bagus, tidak steril, sehingga masih ada kuman di situ. Anda tutup tanpa minum obat, pasti bonyok. Tetapi kalau Anda kurang-kurang sedikit membersihkannya, tidak bersih sekali bebas kuman, Anda tutup, Anda minum obat antibiotik, pasti tidak akan bonyok. Karena sudah ada obat masuk. Jadi dari luar, tidak ada akses kuman masuk lagi ke luka tersebut. Tutup sampai sembuh. Tidak ada kuman masuk lagi yang baru. Kuman yang ada di situ yang belum bersih, antibiotik yang membunuh. Tapi kalau udah ringan, udah bersihkan aja, kasih betadine, tidak usah minum obat. Tutup terus sampai sembuh. Pasti sembuh. Kecuali besoknya ada rasa-rasa sakit. Itu ada kemungkinan pembersihan kurang bersih. Baru minum antibiotik. Beli antibiotik ke apotek yang sederhana saja. Ya. Kalau memang lukanya besar, ya silakan Anda ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit untuk periksa. Lukanya besar ya. Supaya tidak berkepanjangan gara-gara luka, tidak bisa beraktivitas yang lama. Ya, segera atasi dengan baik. Karena infeksi itu bisa menyebar ke seluruh tubuh Anda. Walaupun infeksinya ada di kulit. Nah, sekarang apa yang Anda butuhkan ya di rumah? Ya, semua orang punya betadine ya, harus siap betadine di rumah ya, betadine, dan lihat kadaluarsa enggak. Ya, kalau dulu lama sekali ganti, terlalu lama ya, udah bertahun-tahun betadine-nya itu beli yang kecil-kecil aja, ya, sehingga yang lama-lama apalagi udah expired ya, dibuang aja, karena yang lama sudah tidak berefek lagi ya. Ini betadine. Ini sudah umum dipakai di dalam medis. Betadine adalah antiseptik yang umum dipakai di medis. Pakai ini, ya, yang sederhana, gampang didapat. Anda juga harus menyiapkan plester ya, seperti ini, ya, untuk menutup lukanya. Atau di rumah Anda harus punya Ipapik seperti ini, ya, Ipapik. Ya. Ini plester punya daya lengket yang kuat, namanya Ipapik ya. Kalau Anda punya cairan infus bagus ya. Kalau enggak ya kita pakai air aqua saja. Air minum aqua ya. Yang bersih ya. Nah, kalau Anda punya air infus NaCl 0,9%, bagus ya. Ini untuk membersihkan luka baru maupun luka lama tuh bagus ya. Ini kita anggap steril ya. Kemudian Anda di rumah harus senantiasa punya perban kotak seperti ini ya, yang sudah mendekati steril lah, ya, bersih ya, dan mendekati steril. Ya bahkan kalau ada kasa steril, ya, dijamin ini kalau ada kasanya steril, ya benar-benar steril, ya. Kasa steril seperti ini. Atau perban kotak seperti ini. Anda juga siapkan di rumah seperti Tensoplas ya, Tensoplas jumbo ya, ada yang besar, ada juga Tensoplas yang biasa ya, yang biasa, ini yang jumbo, ya, ini yang biasa. Ya, kalau lukanya agak besar ya pakai yang jumbo, yang kecil cukup yang biasa. Ini yang jumbo, nah ini yang biasa. Ini penting sekali biar luka kita enggak langsung kita luka, kita punya ini, kita bisa tutup luka kita sehingga tidak terjadi infeksi ya, tidak terlambat ya. Kita harus siapkan ini di rumah ya. Nah, prinsipnya di sini adalah luka kecil yang Anda alami, baik itu lecet maupun kena goresan pisau yang kecil gitu ya. Ya yang sederhana lah lukanya. Tidak menganga lebar ya. Kalau menganga lebar itu perlu dijahit, Anda harus ke UGD terdekat ya. Kalau lukanya terbuka itu harus segera dijahit setelah dibersihkan supaya kembali
kulitnya menyatu dan dengan cepat sembuh. Itulah gunanya dijahit dan tidak bekas, ya. Tapi kalau sederhana, kena pisau kecil, torehan, goresan-goresan alat yang tajam, ya, kemudian ada lecet-lecet kecil, itu tetap Anda harus rawat. Kalau enggak, itu jadi infeksi. Ya, rawat di rumah sendiri dengan cara sederhana. Ya, dengan sederhana tadi, Anda bersihkan dulu dengan betadine, tentunya menggunakan kasa steril. Ya, dan ingat, prosesnya harus steril. Tangan Anda dicuci dulu pakai sabun, ya, steril. Kemudian Anda memegang ini, juga tidak boleh sembarangan. Yang akan kita sentuhkan di luka jangan disentuh, ya. Nah, jadi jangan disentuh. Yang kita sentuhkan di luka, misalnya ujungnya ini jangan disentuh tangan kita. Nah, kita kasih betadine, kemudian kita bersihkan. Kita bersihkan, ya, sampai berapa kali, yakin bersih, kita keringkan. Setelah kita keringkan, langsung tutup dengan Tensoplast, ya. Tutup dengan Tensoplast. Tapi yakin, ya, sudah bersih betul. Kalau kita mandi, habis mandi ganti, habis mandi ganti. Kalau tidak terasa sakit, tunggu. Saat kita buka, sudah kering, ya sudah stop, ditutup. Sudah sembuh, selesai. Tapi entah kenapa, kok sakit gitu ya. Ya, ini Anda harus bantu dengan antibiotik. Atau anti radang kalau sakitnya mengganggu sekali. Ya silakan. Mungkin kalau yang kasus seperti ini ya Kapolri aja minta dipilihkan antibiotik yang sederhana ya. Ingat minumnya yang benar, dosisnya yang benar. Jangan ngawur. Dosis yang benar, jumlah yang cukup, frekuensi yang benar. Berapa kali sehari? Kalau 3 kali, 3 kali. Ya. Kalau 500 ml, 500 ml untuk orang dewasa. Ya. Sampai berapa hari? Sampai sembuh. Karena Anda lihat, kalau Anda lihat sembuh ya sudah selesai. Tidak harus antibiotik itu 10 habis, 12 habis, 15 habis. Enggak begitu. Karena kita lihat. Kalau udah buktinya sembuh ya selesai. Ya sembuh nggak sakit dan normal. Ya, nggak merah, ditekan nggak sakit, dah sembuh. Oke. Luka-luka yang lain bisa dibersihkan pakai cairan infus, ya bisa. Atau Anda bisa menggunakan sabun. Ya, cuci pakai sabun kalau tidak punya betadine, ada luka kecil begitu, pakai air sabun saja. Air sabun saja. Anda tidak punya kasa steril, sudah ambil tisu. Ya, keringkan pakai tisu, setelah pakai sabun yakin, keringkan pakai tisu, tutup pakai Tensoplast. 1 hari, 2 hari lewat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang nyeri, dipegang-pegang, ditekan-tekan, tidak nyeri, itu artinya Anda aman, Anda tutup sampai sembuh. Selesai. Tidak bermasalah. Kalau ini Anda lelah, gara-gara luka kecil, Anda ke dokter. Biayanya besar, minum obat yang banyak nanti ya. Jadi Anda bisa tutup dengan Tensoplast, Anda juga bisa tutup pakai perban yang steril tadi. Lukanya agak besar misalnya, lecetnya agak besar, ya silakan tutup pakai perban. Ada pertanyaan, bagaimana dengan alkohol Pak Dokter? Bisa tidak dipergunakan untuk membersihkan luka? Alkohol itu memang benar antiseptik yang kuat. Terutama alkohol 70% yang umum ada di pasaran. Itu dipergunakan oleh medis untuk membersihkan permukaan tubuh. Kulit pasien yang akan mau dioperasi, ya, ditoreh di tempat tersebut, atau membersihkan kulit sebelum disuntik, apakah di bokong maupun di tangan, untuk periksa lab, bersihkan dulu pakai itu. Untuk permukaan tubuh yang intak, sebagai pembunuh kuman yang bagus, supaya kuman tidak masuk setelah disuntik, setelah ditoreh, tidak masuk ke dalam tubuh. Alkohol ini punya sifat korosif, iritatif, merusak jaringan tubuh. Kalau dibasahi dengan alkohol, jaringan lunak di bawah kulit itu, bila ada luka itu dipakai alkohol, ya rusak. Iritatif dan korosif. Dan mengganggu penyembuhan. Ya. Namun pakai logika di sini, kalau lukanya kecil, darurat lagi, Anda hanya punya hand sanitizer,
Anda punya alkohol, nggak masalah. Ambil alkohol, ambil kapas wajah atau kasa steril, ya. Bila perlu pakai tisu nggak apa-apa, darurat, isi alkohol atau hand sanitizer, tak tempelkan. Ya, tempelkan sampai ya maksimal 1 menit, selesai, tutup pakai Densoplas, selesai. Dan tutup sampai sembuh. Setiap buka, tutup kembali. Bila basah misalnya Densoplasnya. Sudah sembuh. Atau darurat tuh pakai sabun, air sabun. Sabun secara umum itu punya antiseptik. Biar sabun mandi, apalagi sabun cuci ya, itu darurat nggak apa-apa, pakai yang seperti itu. Bersihkan pakai sabun, ya, siram pakai aqua, ya. Setelah itu keringkan pakai tisu, tutup pakai Densoplas. Sudah, itu namanya darurat dan lukanya kecil, nggak masalah. Ya tentu kalau infeksi, ya, Anda sudah lakukan dengan baik, tapi mungkin ada kesalahan, terjadi infeksi. Tanda infeksi itu adalah merah di sekitar luka, setelah Anda buka misalnya merah, tanpa disentuh juga kenyut-kenyut, sakit, apalagi disentuh, sakit. Tapi kadang-kadang belum keluar nanah, ya kalau keluar nanah ada pasti infeksi ya, bonyok ya. Bonyok ya, artinya bernanah dan seterusnya, itu jelas infeksi. Nah, untuk kasus itu ya segera minum obat anti radang dan antibiotik. Mungkin tidak lama dia akan sembuh. Kalau terlambat ya lebih banyak minum obat. Makanya cepat. Baik Anda ke dokter maupun Anda minta pertolongan apotek untuk mendapatkan antibiotik dan anti radang dan anti nyeri. Ya karena sederhana, tidak apa-apa. Zaman sekarang sudah modern, Anda bisa ke apotek ya. Jadi kalau emang betul-betul serius, ya silakan Anda konsultasi ke dokter. Ini kan sederhana. Dan masyarakat sekarang sudah gampang sekali cari obat antibiotik segala macam ya. Obat keras itu bahkan di online kok ada ya. Saya heran juga, gampang. Itu sudah perkembangan zaman seperti itu. Tapi Anda harus cerdas menggunakannya. Mungkin lewat Google. Anda mengerti betul tentang obat tersebut. Cara minumnya gimana. Kalau anti radang, anti nyeri, secara umum harus diminum saat lambung berisi, ya, karena efek sampingnya bisa mengiritasi lambung. Itu aja saya ingin sampaikan. Kalau antibiotik boleh-boleh aja, perut agak kosong, tidak masalah, ya. Itulah sahabatku, hal yang praktis yang bisa Anda lakukan. Jangan masalah luka kecil jadi masalah besar karena ketidaktahuan Anda. Jadi kesimpulannya kita sebenarnya bisa merawat luka kita tanpa obat. Apalagi luka sederhana. Ya sahabatku ya, jangan salah lagi. Ya, jangan gara-gara kecil jadi besar. Kita terganggu bekerja, biaya akan meningkat keluar. Ya, mulai sekarang cerdaslah. Mulai sekarang cerdaslah sahabatku. Untuk luka yang sederhana. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Dan Anda telah subscribe channel saya ini. Saya akhiri. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.